Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a hudahu wa mawalah amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Akhwati fillah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan siapa saja yang mengikutinya hingga yaumul qiyamah. Hari ini kita akan coba untuk mentadaburkan, merenungkan, melakukan satu perenungan ayat Allah Subhanahu wa taala, memahami artinya, memahami tafsirnya, lalu kemudian kita akan coba untuk amalkan di dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama, bahwa seorang mukmin butuh akan tadabbur Al-Qur'an. Ini kebutuhan seorang mukmin nih. Judulnya apa, Pak Ustaz? Judulnya nanti kita akan lihat adalah berbuat baik. Berbuat baik kunci keberhasilan dan kebahagiaan. Jadi ini saya ingin sampaikan betapa seorang mukmin sangat butuh akan tadabbur Al-Quran, renungan Al-Quran, membaca, memahami, kemudian mencerna maknanya sedikit demi sedikit, lalu kemudian mencoba untuk mengamalkannya di dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala menyebutkan nanti, nah ini bisa dicatat di dalam Al-Quran, dalam surat yang kita dapatkan dalam surat An-Nisa ayat 82. Surat An-Nisa ayat 82 dan surat Muhammad ayat 24. 47. Ini pentingnya kita untuk tadabbur surat 84. Surat Muhammad ayat 24, surat An-Nisa ayat 82. Dalam surat An-Nisa itu Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita, afala yatadabbarun al-Qur'an. Apakah tidak merenungkan Al-Quran? Afala yatadabbarun al-Quran. Apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah, kalau seandainya Al-Quran itu dari selain Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Allah Subhanahu wa taala, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Pasti di dalam Al-Quran itu ada perbedaan yang sangat banyak. Jadi Allah katakan seperti itu. Dengan apa Allah sebutkan pada ayat ini? Dengan kalimat tanya. Apalah yatadabbarun Al-Quran itu adalah kalimat tanya. Kalimat pertanyaan yang Allah berikan. Nah, kalimat pertanyaan dalam ayat ini adalah litarkir. Ya, kalau nanti kita lihat, Ibu, bahwa kalimat tanya dalam ayat Al-Quran ini, pada ayat ini adalah untuk litarkir, untuk mengingatkan kita. Ya. Dengan kalimat tanya, apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Artinya apa? Memperingatkan kita agar kita mau merenungkan Al-Quran.
Surat An-Nisa ayat 82 itu. Ini pentingnya kita untuk tadabbur Al-Quran. Yang kedua, Allah sebutkan kepada kita di dalam surat Muhammad ayat 24 tadi. Surat Muhammad ayat 24 itu Allah katakan, afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Ataukah hati mereka terkunci? Sama ini kalimat tanya juga. Allah tanya juga itu. Apala yatadabbarun al-Quran. Untuk apa? Litarkir, untuk mengingatkan. Surat Muhammad ayat 80 ayat 40 24. Ayat 24. Apala yatadabbarun al-Quran am aqul ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak perhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Masya Allah. Ini kata para ulama tafsir. Kenapa Allah sebutkan seperti itu? Karena tanda orang yang tidak bisa merenungkan Al-Quran, tidak bisa mentadaburkan Al-Quran, susah untuk mentadaburkan Al-Quran, tidak mau untuk mentadaburkan Al-Quran, itu tanda hatinya dalam keadaan terkunci. Sakit bukan? Masya, iya sakit. Nauzubillah min dzalik. Ya. Walakin ta'ma qulubul lati fis sudur itu. Nanti yang disebutkan dalam Al-Quran itu bukan mata yang buta, tetapi hati mereka yang tidak bisa merenungkan. Nah, ini pentingnya bagi kita untuk mentadaburkan Al-Quran. Maka nanti dalam surat Al-Furqan, ya, dalam surat Al-Furqan itu Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita dalam surat Al-Furqan itu bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa qala Rasul, ya. Rasul mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala nanti. Apa yang diadu? Inna qaumit takhadu hadal Qur'ana mahdura. Bahwa kata Rasul, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh umatku itu menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang disia-siakan. Insyaallah. Ini surat Al-Furqan itu ya. Mahzura. Surat Al-Furqan ayat 16. Wa qala Rasul, ya, inna qaumit takhadu hadal Qur'ana mahzura. Dan berkatalah Rasul, sesungguhnya umatku ini telah menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang disia-siakan, dilecehkan. Kenapa dilecehkan, Ibu? Kata para ulama tafsir itu, Al-Quran itu dilecehkan ketika Al-Quran itu tidak dibaca, tidak dipelajari, ya. Kemudian tidak mau direnungkan dan tidak mau diamalkan. Ya. Nanti kalau kata Nabi itu tanda-tanda akhir zaman, ya. Masjid dibangun mewah, ada orang. Ya. Masjid itu nanti dibangun mewah kata Nabi SAW. Di antara tanda-tanda akhir zaman itu masjid dibangun sangat megah, ya. Isinya orang tua semua, anak mudanya nggak ada. Itu tanda-tanda akhir zaman. Kemudian apalagi? Mushaf Al-Quran itu cuma tinggal hiasan di dinding, di rumah, tidak dibaca. Dijadikan mahar, ditaruh di lemari, tidak mau dibaca. Nah, ini yang disampaikan oleh Nabi SAW tadi. Maka Nabi mengeluh dalam surat Al-Furqan tadi, wa qala Rasul inna qaumit takhadu hadzal Qur'ana mahjura. Maka bagi kita seorang mukmin sangat butuh akan perenungan, akan tadabbur, akan pengkajian dan pengamalan Al-Quran. Sangat butuh sekali. Nah, ini dalam mukaddimah ini saya sampaikan apa yang Allah sebutkan tadi. Nah, ayat yang kita tadabburkan hari ini, Ibu, yang kita renungkan itu ayatnya pendek. Surat Al-Hajj, surat 22, ayat 77. Ayatnya pendek itu.
Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Hajj ini, ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian, dan sembahlah Tuhan kalian, dan berbuat baiklah kalian agar kalian beruntung. Nah, ini ayat yang kita renungkan. Nah, ayat ini Ibu, sebelum kita masuk pada apa yang disampaikan oleh para ulama tafsir, ayat Al-Hajj ini, Al-Hajj ayat 77 ini satu di antara 15 ayat sajdah. Kalau O bulat biasanya. Ya, ada gambar masjid atau kubah ya. Itu tanda ayat sajdah. Ada 15 ayat sajdah itu. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an, nah di pinggirnya ada tanda seperti kubah atau masjid itu namanya ayat sajdah. Apa ayat sajdah itu? Ayat yang di dalamnya ada kata sujud dan sunnah untuk melakukan sujud tilawah. Ya. Sujud tilawah itu di hari Jumat subuh, itu sunnah itu. Ada di sini ya, kita Jumat subuh. Itu ayat sajdah. Biasanya Nabi SAW Jumat subuh itu membaca surat As-Sajdah dengan Al-Insan. Hal ata al insan hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Itu dalam subuh. Nah, ini jadi satu di antara 15 ayat-ayat sajdah. Apa ayat sajdah? Ayat yang disunnahkan ketika kita membaca, mendengarnya untuk melakukan sujud tilawah. Itu ayat sajdah. Bacaannya dalam sujud tilawah, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu wa basarihi wa bihaulihi wa quwwatihi. Tuh sujud tilawah. Kalau belum hafal bagaimana? Ya, baca subhanallah, ya, subhana rabbiyal a'la, baca sujud. Ya. Atau baca dalam sujud yang lain, subhanakallahumma, ya, wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Nah, ini namanya sujud sajdah, sujud tilawah. Ya. Dan sujud sajdah atau sujud tilawah itu adalah bagian dari 3 jenis sujud. Ya. Ada fikih 3 sujud itu. 1 sujud tilawah, 2 sujud syukur, 3 sujud sahwi. Nah, ada 3 itu. Ya, kalau lupa ya. Jadi ada 3 jenis sujud. Sujud tilawah, sujud syukur, sujud sahwi. Kalau sujud tilawah tadi sunnah sujud ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah. Sujud syukur itu kita sunnah untuk sujud ketika mendapatkan berita atau nikmat yang Allah berikan. Kalau sujud sahwi itu sujud yang dilakukan karena lupa. Ya, lupa wajibat sholat. Yang wajib dalam sholat. Bukan yang rukun, yang wajib. Nanti kan kalau dalam syarat ada wajib, ada rukun, ada syarat, ada sunnah. Dalam syarat ada sunnah sholat. Kalau sunnah sholat nggak dibaca, bagaimana sholatnya? Sah. Tapi tidak mendapat pahala sunnah. Kalau wajib sholat tidak dibaca, tertinggal, apa yang dibaca? Kalau yang wajib sholat, kalau dia tertinggal yang wajib, maka ada sujud sahwi. Kalau yang rukun batal sholatnya. Kalau yang rukun tuh, contoh apa? Ya. Jadi ada orang sholat Allahu Akbar langsung baca
Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Quran gitu. Enggak Al-Fatihahnya nggak dibaca. Udah batal dia. Ulangi lagi. Oh, baru tadi nggak baca Al-Fatihah, ulangi lagi. Batal atau nggak dapat pahala? Batal. Batal dan iya, nggak dapat pahala. Ulang lagi sholatnya. Kadang-kadang Pak Ustadz udah surat yang keduanya baca Al-Fatihah enggak ya? Nah, kalau seperti itu ragu-ragu, yakini baca. Yakini saja itu baca. Yakini aja. Ya. Kalau itu ragu-ragu. Belakang ada kursi Pak hijau, ada kursi hijau. Ayamnya dong. Ada ayam. Ember. Bukan kursi hijau. Bisa? Bisa Pak. Ini saya berdiri nanti nggak apa-apa. Jangan. Nah ini sujud tadi. Bahwa ayat ini termasuk satu di antara 15 ayat sajdah. Berikutnya apa yang disampaikan oleh para ulama tafsir tentang ayat ini sebagai bahan renungan, bahan tadabbur kita. Allah Ta'ala menyebutkan pertama, kita akan ambil dua kata kuncinya. Satu, awal kalimat. Dua, ujung kalimat. Itu kata kuncinya. Saya ingin kita memulai dari situ. Yang pertama, awal kalimat apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Itu dalam ayat tadi. Ujung kalimat ayat ini apa? La'allakum tuflihun. Ya, la'allakum tuflihun. Ayat yang pertama Allah katakan dalam awal kalimat, wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Orang yang dipanggil Allah dalam ayat ini tidak semua, tetapi adalah orang-orang yang beriman. Allah ulangi ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, di dalam Al-Quran sebanyak 86 kali. Kurang lebih. Ya. Kalau nanti keliru, nanti hitung sendiri ya. Jangan sendiri. Satu gitu dikasih spidol. Kalau sedikit, lebih sedikit. Iya, 86 kali. Nah ini kalimat ya ayyuhalladzina amanu yang Allah ulang sebanyak 86 kali. Kata para ulama tafsir itu, kalimat ya ayyuhalladzina amanu adalah ayat yang Allah turunkan di kota Madinah. Maka disebut ayat Madaniyah. Madinah itu Madaniyah. Karena Nabi SAW selama hidup beliau tinggal pada dua tempat. Pertama di kota Mekah 13 tahun, kemudian di kota Madinah 10 tahun. Nah ini hidupnya Rasulullah SAW. Nah ayat Al-Quran ada yang Allah turunkan di kota Mekah, dan ada yang Allah turunkan di kota Madinah. Ayat yang Allah turunkan di kota Madinah biasanya adalah berciri tentang permasalahan hukum-hukum syariat. Nah termasuk cirinya ya ayyuhalladzina amanu. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang sangat ahli dalam bidang tafsir Al-Quran, menyebutkan kepada kita, kalau Allah Ta'ala sebutkan dengan ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, maka ayat ini menunjukkan panggilan sayangnya Allah kepada orang yang beriman. Jadi Allah sangat sayang itu. Dipanggilnya orang yang beriman itu ya ayyuhalladzina amanu. Dan setelah itu Allah Ta'ala akan memberikan tanggung jawab syariat berupa perintah atau larangan agar bertambah kenikmatan iman mereka. Jadi kalau Allah udah panggil itu, coba nanti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Apa ujungnya? La'allakum takut. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, kalau Allah Ta'ala panggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, maka ini panggilan sayang yang luar biasa Allah berikan kepada orang yang beriman. Dan setelah itu
Allah Ta'ala memberikan kepada orang yang beriman tanggung jawab syariat berupa perintah atau larangan. Kenapa? Untuk kebaikan orang-orang yang beriman. Maka di ujung ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, di ujung ayat ini Allah katakan la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Kalau takun bertakwa pada puasa. Tapi kalau di ayat ini agar kalian beruntung. Tuflihun itu, ibu yang dimuliakan Allah SWT, maknanya adalah keberhasilan dan kebahagiaan. Itu tuflihun. Jadi Allah panggil, wahai orang yang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu, beribadahlah kepada Tuhanmu atau sembahlah Tuhanmu, dan berbuat baiklah agar kalian beruntung. Apa maksudnya? Agar kalian mendapatkan kebahagiaan, agar kalian mendapatkan keberhasilan. Jadi ada 4 kuncinya itu. Perhatikan di situ ada 4 kunci itu. Ya. Kalau orang mau bahagia dalam ayat ini tuh, mau berhasil, ya, sukses, 4 kuncinya itu. Ya, tuflihun tadi. Maka kalau ada panggilan azan qad hayya 'alal falah, ya. Mari kita menuju kepada kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan. Tapi masih ada aja yang nggak mau sholat. Padahal udah dipanggil hayya 'alal falah itu. Mari kita meraih kebahagiaan, kemenangan, ya, kesuksesan, tapi masih saja tidak ada yang tidak mau sholat. Dari sini Mbak Maya, dari sini. Dari sini ke situ. Nah, dari sini ke situ. Nah ini ayat Allah SWT tadi, ya. Jadi kalau Allah Ta'ala menyebutkan tadi ya ayyuhalladzina amanu, lalu Allah akhiri dengan kalimatnya la'allakum tuflihun, bahwa apa yang Allah perintahkan pada ayat ini akan menghasilkan kemenangan berupa kebahagiaan dan berupa keberhasilan. Apa yang dilakukan itu? 1 ruku, 2 sujud, 3 beribadah, 4 berbuat baik. Ada 4. Jadi ada 4 hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya ingin sampaikan Ibu, sebelum kita bahas yang 4 hal ini, saya ingin sampaikan lagi bahwa kalau kita tanya ukuran keberhasilan seseorang itu dilihat dari apanya, Bu? Iya. Hasilnya. Hah? Hasilnya perubahan. Hah? Orang itu kita katakan berhasil, apa standarnya? Kira-kira yang kita nilai, oh dia sukses, dia berhasil, apa? Berubah? Iya. Berubah apanya itu? Lebih baik. Berubah lebih baik. Dilihat dari segi mana nih Ustaz? Ya. Kan kita ada 2 ya. Kalau dunia kan kita lihat dari hidup susah atau dari senang. Nah, berarti ada perubahan yang lebih baik. Itu kesuksesan. Kalau yang satunya lagi dari keimanan, kalau dia tukang mabok-mabokan, jadi langsung berikan. Nah, itu perubahan. Artinya ada perubahan itu ya. Nah, kalau kebahagiaan bagaimana, Bu? Kira-kira ukurnya kita melihat orang itu bahagia apa? Nah, iya. Standarnya apa tuh, Bu? Bersyukur, selalu bersyukur. Agamanya bagus, selalu bersyukur. Nah, ingin saya sampaikan, ketika kita tanya tentang ukuran berhasil, ukuran bahagia, tiap orang punya ukuran yang berbeda. Orang yang nggak punya anak, dia akan mengatakan, oh saya bahagia kalau punya anak. Orang yang nggak punya jabatan, kalau saya naik jabatan bahagia saya. Ya. Kalau saya punya kendaraan, saya bahagia sih. Itu manusia. Tapi kalau dia udah punya kendaraan, hilang lagi tuh kebahagiaannya. Pengen lagi yang baru lagi, ya kan? Ya, yang lebih lagi. Maka kata para ulama itu, kepuasan manusia itu hanya sejengkal ini ukurannya. Ya, sejengkal urat leher. Artinya sepanjang itulah.
Ya, kebahagiaan. Justru yang enak itu ketika belum punya. Ngebayang-bayangin gitu. Tapi pas udah dikasih mah udah seminggu aja udah selesai. Ustaz kalau belum punya capek. Capek. Berdoa Nah itu terus. berdoa terus ya. Nah ini standarnya. Tiap orang akan beda. Ketika kita tanya ukuran kesuksesan, ukuran keberhasilan, ukuran kebahagiaan, tiap orang itu akan berbeda. Tapi kita sepakat bahwa orang yang berhasil itu adalah diukur dari apa yang dia dapat. Ya Bu ya. Kalau kebahagiaan itu diukur dari apa yang dia rasakan. Jadi nggak bisa satu tuh. Kalau keberhasilan itu apa yang dia dapat. Itu ukurannya. Kalau kebahagiaan apa yang dia rasakan. Bicara tentang perasaan. Tapi kalau keberhasilan bicara tentang pendapatan. Kepuasan. Ya, kepuasan dari apa yang dia dapat. Iya, didambakan lalu kemudian dia dapat dan itu. Nah, ini dua hal tadi. Ukurannya. Keberhasilan, kebahagiaan tadi. Nah, standar keberhasilan dan kebahagiaan yang kita ambil di dalam Al-Quran ternyata bukan kebahagiaan dan keberhasilan yang hanya di dunia. Ternyata bukan pula kebahagiaan dan keberhasilan yang hanya di akhirat. Tetapi kebahagiaan dan keberhasilan yang Allah berikan itu adalah keberhasilan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bedanya sama kafir ya Pak Ustaz. Iya. Jadi dunia dan akhirat itu. Jadi orang yang sukses, orang yang bahagia, itu adalah orang yang dia sukses dan bahagia di dunia, dia akan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di akhirat. Insya Allah. Kalau yang suka bete di dunia, bete juga nanti di akhirat. Iya Ustaz. Tergantung ucapan kita sih ya. Oh iya, tergantung ucapan kita. Hati-hati oke. Karena nanti begini, sifat penghuni neraka itu waliyadzubillah. Sifat penghuni neraka itu Allah sebutkan di dalam banyak ayat itu adalah manusia yang suka berkeluh kesah. Ini dimasukkan neraka ini dia ngeluh, masuk alam kubur dia ngeluh, masuk ini gitu. Aduh. Saya suka tabrak mobil. Aduh. Habis ini terus Boleh. Astagfirullah. Terus kok nyalain setan dalam? Salah ya, nggak boleh Iya, nyalain. nggak usah. Udah, astagfirullah ya Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan Nggak boleh dosa. nyalain orang lain. Iya. Nah ini yang disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kebahagiaan, kesuksesan orang yang beriman itu bukan hanya di akhirat, bukan hanya di dunia, tetapi standarnya dunia dan akhirat. Lihat nanti apa ukurannya. Kesuksesan dan kebahagiaan seseorang di dunia itu disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang itu bisa mensikapi hidup dengan benar. Mensikapi hidup. Benar. Menurut Allah. Benar menurut Allah, bukan menurut kita. Ada menurut Dr. ini lain lagi. Lain. Benar menurut Allah. Jadi kebahagiaan seseorang di dunia itu bukan terukur dari materi, bukan terukur dari apa yang dia rasakan dia makan, tetapi ketika dia mendapatkan satu kejadian dalam kehidupan dunia, maka dia bisa bersikap dengan benar menurut apa yang Allah inginkan. Itulah kebahagiaan dia. Ada orang yang terkena musibah, dengan sabarnya dia bisa bahagia. Ada orang yang diberikan nikmat, ya, diberikan nikmat yang banyak, ya, lalu kemudian dia bersyukur, maka itulah kebahagiaannya. Kenapa orang yang dia menderita, misalkan diuji, lalu kemudian dia bahagia? Karena dia membayangkan bahwa Allah akan ampunkan dosanya. Insya Allah. Maka dia akan membayangkan, ya Allah, ini ujian di dunia ini Engkau berikan kepadaku untuk menghabiskan sisa dosa saya, dan Engkau akan kembalikan aku dalam keadaan yang sudah bersih. Ini standar kebahagiaan. Nah, coba perhatikan. Coba perhatikan ketika kita melihat Bilal bin Rabah.
Bilal bin Rabah siapa itu? Iya, Bilal bin Rabah. Ya, muazin Rasul, tukang azannya Rasulullah. Bilal bin Rabah itu. Tukang azannya Rasulullah. Siapa dia? Bilal bin Rabah itu seorang budak hitam. Insyaallah. Mau keluar dia. Enggak ada yang masuk kelihatan. Agak susah. Nah, seorang budak hitam tidak punya status sosial, hanya seorang budak ya kecil, tidak memiliki harga, lalu kemudian dia hitamnya mengkilat ya. Kalau orang Indonesia, orang di daerah tropis itu kalau hitamnya masih bagus, tapi kalau di luar itu hitamnya mengkilat. Kalau kena matahari kayak jaguar itu. Itu enggak. Nah ini Bilal bin Rabah sosoknya. Nah, bagaimana ketika Bilal dia mengalami siksaan yang besar, ditimpahkan dengan batu yang besar di siang hari yang terik di padang pasir. Ditarik kedua kaki dan tangannya, diletakkan batu besar. Siang panas yang terik. Yang nyiksa siapa itu Pak Ustaz? Adalah majikannya dulu. Umayyah bin Khalaf, yaitu orang yang memiliki Bilal tadi. Disiksanya untuk pindah kepada agamanya, lalu dia menolak. Ahad. Dan kita tidak bisa membayangkan orang seperti itu gitu. Kok dia bisa bahagia dengan kalimat ahad? Sampai kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq membebaskannya dan membelinya. Berapa harga Bilal? Sekian. Saya bayar. Tadi malam kita coba hitung budak itu di zaman Nabi itu berapa kurang lebih harga rupiah sekarang. Kurang lebih satu orang budak itu sekitar 500 jutaan. Belum miliar. Itu di zaman ini ya. Kalau kita ukur dengan uang sekarang, zaman dirhamnya Nabi SAW. Itu sekitar 500 jutaan sekarang. Dibayar oleh Abu Bakar. Setelah dibayar itu kata majikannya, kalaupun dia beli dengan harga yang murah akan saya jual budak yang tidak ada harganya. Kata Abu Bakar, kalau dia jual lebih mahal lagi akan saya beli. Karena yang mahalnya adalah imannya. Ini ujian. Lalu kemudian Allah angkat menjadi muazin Rasulullah SAW. Dan bahkan kita katakan Bilal itu adalah orang yang sukses dan bahagia. Kenapa? Karena sebelum dia masuk ke dalam surga, Nabi sudah menyatakan dia ada di surga. Insyaallah. Kata Nabi SAW, ya Bilal, wahai Bilal, apa yang kamu lakukan ketika saya mendengar terompahmu, sendalmu itu sudah ada di surga? Kalau sendalnya ada, orangnya ada. Ya. Nggak kayak kita ibu-ibu, kalau mau tarawih itu sejadahnya doang ditaruh di masjid. Orangnya nggak ada ini. Itu anggota DPR. Oh, nggak ada. Ya, taruh aja sejadahnya di masjid. Ibunya kemana? Udah, jangan di sini. Ada yang udah isi gitu. Ya. Udah booking. Nah, itu sosok suksesnya dari apa? Berhasilnya dia masuk dalam surga. Maka nanti dalam Al-Quran surat 3 ayat 185 itu. Ya, surat 3 surat Ali Imran. Ya, Ali Imran surat 3 ayat 185. 5. 185. Apa itu? Ayatnya apa bunyinya? Kullu nafsin za'iqatul maut. Ya. Setiap orang pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Terus wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanyalah akan disempurnakan ganjaran itu nanti di hari kiamat. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faza.
Dan barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah orang-orang yang sukses. Jadi ukuran kesuksesan itu masuk. Kalau masih di dunia sukses, belum bahagia yang sebenarnya. Ya. Kenapa? Karena nanti kalau dia tidak selamat dari api neraka, maka dia akan sengsara. Itu nanti yang disebutkan dalam surat Hud nanti ya. Saya tidak akan bacakan ayat. Dari surat Hud itu Allah katakan orang-orang yang dia dimasukkan ke dalam surga itu, dia akan merasakan su'idu, fa'amal ladina su'idu, dan mereka yang berbahagia. Tetapi orang yang dia dimasukkan ke dalam neraka itu, dan mereka orang-orang yang sengsara. Itu Allah sebutkan seperti itu. Nah ini kebahagiaan. Maka kebahagiaan, kesuksesan itu ukurannya adalah apa? Ketika dia dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan dari api neraka. Itu ukurannya, sukses dan bahagia. Kalau belum, nah, kita yang kepengennya itu, ya, sukses dan bahagia yang sebenarnya. Apa yang kita lakukan? Allah katakan tadi 4. Ada 4 itu. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair. Ada 4 itu. Satu kata Allah Subhanahu wa taala, rukuklah, sujudlah, beribadahlah atau sembahlah Tuhanmu. Wa'budu rabbakum itu artinya sembahlah atau beribadahlah kepada Tuhanmu. Waf'alul khaira, dan berbuat baiklah. Ada 4. Saya ingin tanya Ibu, ruku, sujud itu ibadah bukan? Ibadah. Ruku, sujud menyembah Allah bukan? Iya. Tapi kenapa kalimat ini dipisah? Ya kan? Ya kan? Coba lihat ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian, dan beribadahlah dan sembahlah Tuhan kalian. Kok dipisah? Padahal ruku dan sujud itu masuk bagian ibadah. Apa rahasianya? Para ulama tafsir menyatakan kepada kita bahwa ruku dan sujud itu adalah ibadah yang ada dalam ibadah sholat. Jadi kunci kesuksesan yang pertama itu adalah sholat. Sholat. Nah. Iya. Karena ruku dan sujud, kenapa Allah pisah? Karena memang ruku dan sujud itu ibadah besar yang Allah letakkan ada di dalam ibadah sholat. Maka kunci kesuksesan seseorang itu adalah sholat. Coba perhatikan. Semakin baik sholatnya, semakin baik kehidupan dia. Itu jaminan. Kata Nabi SAW itu, awwalu ma yuhasabu bihil abdil yaumal qiyamati as-salat. Yang pertama nanti dihisab di hari kiamat adalah sholat. Kalau salatnya baik, maka baiklah seluruhnya. Bahkan ketika seorang dalam keadaan sulit, ketika seseorang dalam keadaan yang sangat menakutkan bagi dirinya, dengan keadaan-keadaan apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah dengan apa? Sabar dan salat. Jadi kualitas kesuksesan, kualitas keberhasilan seseorang itu terukur dari salat dia. Kebahagiaan itu dia akan terukur dari salat. Nabi SAW itu ketika beliau akan datang waktu salat itu, Nabi sampaikan kepada Bilal, ya Bilal arih Nabi salat. Wahai Bilal, rekreasikan, piknikan, jalan-jalankan kami itu dengan sholat. Masya Allah. Jadi ibadah sholat itu menyenangkan, ya, menyenangkan. Ibadah sholat tenang. Itu memang mengistirahatkan akal kita, pikiran kita, waktunya yang tepat. Ya. Waktu yang tepat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu waktu di mana Allah perintahkan kita untuk sholat, adalah waktu yang dibutuhkan manusia untuk metabolisme tubuhnya. Saya suka tahajud kol.
itu saya mengganggu orang atau saya kan katanya ke surga jangan sendirian. Iya. Jadi saya tahajud call. Iya. Tapi ada yang terganggu, terus gimana saya? Ya, niatnya untuk tidak mengganggu. Niatnya karena Allah kan. Karena Allah Iya. gitu ya. Ya, terus kalau seandainya ada yang nggak mengganggu, ada yang merasa terganggu, kita stop dulu. Bukan di WA kan nggak tahu. Iya. Kalau kita nggak tahu nggak apa-apa, kita teruskan karena niat kita untuk mengingatkan, bukan untuk mengganggu. Ya. Niat kita untuk sholat, gitu misalkan, bukan untuk hal yang lain. Nah ini matiin aja kalau tidak salah. Nah ini kuncinya tadi ya. Kenapa Allah sebutkan di situ ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Kenapa kalimat ruku, kalimat sujud itu terpisah dengan kalimat ibadah? Karena ruku dan sujud itu ada dalam ibadah salat. Yang kedua, ruku dan sujud itu kenapa terpisah Allah sebutkan di dalam ayat ini? Karena ruku dan sujud itu adalah ibadah besar. Maka tidak boleh meletakkan ruku dan sujud kepada selain Allah. Itu nggak boleh itu. Meletakkan ruku dan sujud kepada selain Allah. Hanya kepada Allah kita sujud. Ya. Bahkan Nabi SAW itu menyatakan laula. Ya, kata Nabi SAW, kalau seandainya Allah tidak larang, ya, Allah perbolehkan, kata Nabi SAW. Kalau seandainya Allah perbolehkan, Allah tidak larang. Seseorang manusia sujud kepada manusia lain, aku perintahkan seorang istri itu sujud pada suaminya. Insyaallah. Tapi dibolehkan nggak, Bu? Nggak boleh. Ya. Jadi kata Nabi SAW itu, kalau seandainya dibolehkan seorang manusia sujud kepada manusia lain, aku perintahkan seorang istri sujud kepada suami. Tapi Nabi tidak membolehkan itu. Kenapa? Karena ruku dan sujud itu hanya milik Allah. Maka jangan sujud kepada yang lain. Nah ini yang pertama. Jadi Allah perintahkan ruku dan sujud. Berikutnya apa yang Allah sebutkan? Wa'budu rabbakum. Ya. Berikutnya kata Allah SWT, beribadahlah. Sembahlah Tuhanmu. Apa yang dimaksudkan beribadah itu? Beribadah secara umum. Aktivitas hidup kita niatnya ibadah. Ya, dilihat. Ya, aktivitas kita dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi itu niatnya ibadah. Itu Ustaz kadang-kadang suka bersetan juga kalau kita baru melonjor sedikit tahu-tahu Sholat. Begini. Oh, Ibadah. sebenarnya harusnya ibadah. Ibadah itu. Ibadah. Jadi nggak boleh gembengan gitu. Iya, ibadah itu. Ya. Ya, kalau manusiawi, kalau keletihan manusiawi. Jangankan kita, jangankan ibu, seorang yang seperti Fatimah Az-Zahra. Siapa Fatimah itu? Istri Ali bin Abi Thalib, anaknya Rasulullah SAW. Karena Ali adalah mantunya beliau. Fatimah Az-Zahra itu wanita yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Seluruh pekerjaan rumah dia yang mengerjakan. Tidak ada pembantu. Mulai bikin roti, ya kalau kita bikin roti kan, kalau mau roti tinggal beli. Ya, gampang, asal punya uang beli. Tapi Fatimah Az-Zahra itu bikin roti itu dari dia membeli gandumnya, menggiling gandumnya sampai memasaknya, lalu kemudian menjadikan roti dan menghidangkannya kepada suaminya. Bikin, iya, kalau kita lihat itu penggilingan tepung roti itu, kalau sekarang pakai blender atau apa itu. Ya, tapi kalau zaman dulu kayu diputar. Ya, kalau kita mixer ya, kalau itu kayu diputar. Masya Allah. Dan itu yang dilakukan oleh Fatimah Az-Zahra. Kenapa? Karena suaminya sibuk dengan ilmu. Tuh. Sibuk dengan belajar. Sibuk mengajarkan ilmu. Sibuk mendampingi Rasulullah SAW. Tidak lagi sempat dia untuk membantu istrinya. Maka datang Fatimah Az-Zahra itu kepada ayahnya, kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
beri hadiah kepada saya 1 orang budak yang bisa membantu pekerjaan rumah. Minta kepada ayahnya, ya Rasulullah beri saya. Kenapa wahai Fatimah? Saya merasakan keletihan yang besar. Lalu kata Rasulullah SAW, wahai Fatimah, maukah aku berikan yang lebih baik dari itu? Tentu mau ya Rasulullah. Apa itu? Yang lebih baik dari itu adalah engkau mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Apa yang menjadi lebih baik ya Rasulullah? Allah akan gugurkan dosa-dosamu. Dengan keletihan di rumah tangga. Oh iya Pak Ustaz, pengalaman saya kalau saya latih, capek, dan tepar deh tiduran. Saya sikir itu nggak lama saya udah kuat lagi, bangun lagi. Oh iya. Jadi apa yang kata Nabi SAW, mau yang lebih baik lagi, itu subhanallah walhamdulillah. Allah akan gugurkan dosa-dosamu. Apa jawab Fatimah? Kalau begitu ya Rasulullah, saya tidak butuh budak lagi. Dikerjain sendiri semuanya, Masya Allah. Masya Allah. Ini wajar, saya sering sampaikan wajar bagi kita capek ya, letih. Hal yang manusiawi ya, manusiawi. Nah ini yang dikatakan Allah tadi, bahwa kunci kesuksesan itu ruku, sujud, dan yang ketiga adalah ibadah. Beribadah secara umum. Apa artinya? Jadikan seluruh aktivitas kita, kerja kita, niatnya ibadah. Maka ibu, bedanya kita dengan hewan itu cuma niat. Ya. Kalau kata Imam Ibnul Qayyim, bukan kata saya ini, kata seorang ulama itu. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu pernah menyebutkan ma farqu bainal insani wal hayawan illa binniyat. Kata beliau itu, tidak ada perbedaan antara manusia dan hewan dalam aktivitasnya, kecuali apa? Kecuali niat. Ya, sapi makan, kita juga sapi tidur, kita juga tidur. Ya enggak? Sapi nyari makan, kita juga nyari makan. Ya. Sapi membesarkan anaknya, kita juga membesarkan anak-anak kita. Menyusui juga dan sebagainya. Tidak ada yang membedakan. Yang membedakannya apa? Niat. Kalau kita lakukan itu semuanya karena ibadah. Jadi bukan hanya niat untuk kita hidup, sekedar hidup, tetapi bagaimana hidup itu menjadi ibadah. Pak Ustaz katanya pohon juga ibadah, Pak Ustaz. Ibadah dengan zikirnya. Iya, dengan Semua ibadah. Tapi kalau pohon dan dan seluruh makhluk Allah beribadah dengan caranya sendiri, masing-masing, dan tidak membutuhkan niat karena mereka memang sudah ditundukkan untuk beribadah. Ya. Kalau kita harus ada niat, karena kita punya hawa nafsu, punya kemauan, punya penolakan. Nah ini bedanya. Maka tadi apa yang Allah sampaikan kepada kita, yang pertama tadi ruku, kedua sujud, dan ketiga beribadah secara umum. Aktivitas kita, hidup kita adalah untuk ibadah. Yang keempat, waf'alul khair, berbuat baik. Ya, berbuat baik. Ya. Berbuat baik. Apa yang dimaksud dengan kebaikan itu, Ibu? Yang dimaksud dengan kebaikan, kata para ulama tafsir itu, kullu ta'atin wa a'malus salihatin. Yang dimaksudkan dengan kebaikan itu seluruh bentuk taat kepada Allah dan seluruh jenis amal-amal solih. Itulah kebaikan. Jadi seluruhnya, semuanya, semua bentuk ketaatan kepada Allah, itulah kebaikan. Seluruh bentuk amal-amal soleh, itulah kebaikan. Jadi yang dimaksud dengan kebaikan tadi, kata para ulama tafsir itu dua. Apa saja bentuk ketaatan, itu termasuk kebaikan. Sholat, zakat, puasa, haji, ya, menolong orang, bersedekah dan sebagainya, itu termasuk kebaikan. Seluruh amal soleh kita, apa saja amal-amal yang kita lakukan, amal yang baik, itu merupakan kebaikan. Jadi itu yang dimaksudkan dengan waf'alul khaira.
berbuat baik. Nah, saya ingin tutup Ibu dari ayat tadi ini. Ya, saya ingin tutup pada kajian kita ini. Pada ayat ini Allah sebutkan 4 tadi yang sering terjadi pada manusia. Ada 3 kategori manusia dalam memahami ayat ini. Ya, 3 kategori manusia. 1, ya, ya, 1 adalah orang yang dia disebut dengan menzolimi dirinya sendiri. Zalimun li nafsi. Contoh. Ya, contoh orang yang menzalimi dirinya sendiri adalah orang yang dia tidak mau melakukan kebaikan tadi. Waf'alul khair. Bunuh diri. Ya, menzalimi dirinya sendiri adalah orang yang terjerumus pada perbuatan dosa. Ya. Menzalimi dirinya sendiri itu ya. Yang kedua, tentang kebaikan ini kategori manusia dalam hal kebaikan tadi. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala itu klasifikasi atau kategori yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala muqtasidun, orang yang standarnya sedang saja. Muqtasidun, muqtasid ya, muqtasidun itu sedang-sedang aja. Kalau dia sholat ya udah sekedar sholat yang wajib. Dia baik nggak dia? Baik. Kan nulis muqtasidun gimana? Muqtasidun mim qaf ta sod dal. Kalau dia sholat, ya saya sholat. Tapi ya sholatnya yang wajib aja. Yang sunahnya yang mana? Tar dulu dah belum waktunya. Atau dia sholat, dia tetap sholat. Tapi sholat zuhur menjelang asar, asar menjelang maghrib, maghrib menjelang isya, isya menjelang subuh, subuh udah waktu duha. Kadang-kadang seperti itu, masih sholat, nggak ninggalin sholatnya. Nah ini yang sifatnya muqtasid tadi, sedang aja. Dia tetap berada di atas kebaikan, tetapi kebaikannya standarnya minimal. Rumahnya minimalis. Saya itu. Oh, Jangan kita bukan Pak, kalau tak sendirian ya rumahnya. Iya, jangan besar-besar tercapek untuk sini. Iya, keliling-keliling capek ya. Nah itu yang disebut dengan minimal. Jadi orang yang kedua tadi terhadap kebaikan dia masih berada dalam kebaikan, tapi standarnya minim. Ya sedang-sedang aja. Kalau puasa ya yang wajib aja gitu ya. Aduh, Gitu. Tidak apa yang sunnah bagaimana? Entar dulu sholatnya, entar dulu. Kalau sholat malam, aduh masih capek. Yang penting sholat wajib aja. Ini muqtasid namanya. Yang ketiga kategorinya sabiqun bil khairat. Sabiqun bil khairat. Siapa sabiqun bil khairat? Orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, sabiqun bil khairat ini orang yang lebih dahulu nanti mendapatkan kebahagiaannya. Jadi kalau orang yang dia sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba dalam kebaikan adalah orang yang pertama kali dia mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan itu sendiri. Sabikum atau fastabikum? Sabikun. Sabikun itu orangnya. Iya, sin. Sabikun bil khairat. Orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Dia bukan lagi sholat wajib, tapi dia sholat sunnah juga dia kerjakan. Bukan lagi puasa wajib, puasa sunnah juga dia kerjakan. Bukan lagi zakat yang wajib, sedekah dia lakukan. Berbuat kebaikan. Iya, berbuat kebaikan. Lagi bukan lagi dia berbuat kebaikan untuk dirinya, tetapi diajak orang lain. Itu namanya sabikun bil khairat. Berlomba-lomba. Ladang amal ya Pak Ustaz. Iya. Dia berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Dan nanti orang yang seperti ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Mu'minun dia. Dalam surat Al-Mu'minun itu mereka orang yang mendapatkan kebaikan dalam surat 23 ayat 61 itu. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang yang bersegera dalam kebaikan. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Apa itu artinya itu? Surat 23 ayat 61.
Artinya apa Bu Mayat? Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Masya Allah. Jadi orang yang memperoleh kebaikan itu sendiri adalah orang yang berbuat baik lebih dahulu. Orang yang mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan adalah orang yang dia berlomba-lomba dalam Kalau dalam perlombaan kan biasanya ada yang menang, ada yang kalah ya. Ada yang dapat, ada yang tidak. Maka kita berlomba untuk mendapatkan kebahagiaan itu, mendapatkan kesuksesan itu, mendapatkan keberhasilan tadi. Apa kuncinya? Dia berlomba-lomba untuk melakukan sabiqun bil khairat. Itu ada 3 ya. Ada 3, nanti dilihat dalam surat Fatir itu. Ya, surat Fatir. Nah, Allah Ta'ala menyebutkan nanti itu dalam surat Fatir, sabiqun bil khairat, orang yang dia berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Ada orang yang dia lambat dalam kebaikan, ada orang yang bersegera dalam kebaikan. Sabiqul muqtasidun, ada orang yang muktasid. Ya, sebentar. Kita lihat ayatnya nih. Yang senang-senang aja tadi. Ada orang yang menzalimi dirinya. Itu dalam surat Fatir ayat 32 itu ya. Summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Zalika huwal fadlul kabir. Ayat 32 surat Fatir, surat berapa? 35. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Kitab apa itu? Adalah Al-Quran. Siapa yang dipilih? Adalah umat Islam. Yang dipilih umat Islam. Nah, nanti kategorinya ada 3 umat Islam itu. Dalam memandang kebaikan tadi, Allah katakan, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Apa artinya? Allah berikan nikmat, Allah berikan kebaikan, Allah berikan Al-Quran, Allah berikan tuntunan, tapi kemudian dia zolimi dirinya dengan berbuat maksiat. Tidak mau mengikuti Al-Quran. Yang kedua, dan di antara mereka ada yang pertengahan, muktasid. Senang-senang aja. Yaitu siapa mereka tadi? Yang mau melaksanakan yang wajib, mau meninggalkan yang diharamkan, tetapi tidak menambah kepada yang sunnah. Yang ketiga, dan di antara mereka ada yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Nah itu yang tadi dalam surat Al-Mu'minun ayat berapa itu? Ayat 61 itu, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan itu adalah mereka yang mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan lebih dahulu. Masya Allah. Jadi ini kuncinya Ibu. Jadi 4 hal tadi ya. Mudah-mudahan kalau kita mau mendapatkan kebahagiaan ya, keberhasilan di dunia dan di akhirat adalah dengan 4 hal tadi: sujud, ruku, beribadah dan berbuat baik. Ya. Ini sampai sini aja kita ya kajiannya, nggak usah panjang-panjang. Tapi saya ingin tutup lagi nih Bu, dengan ada sebuah cerita yang menarik. Ya, ini Anas bin Malik. Anas bin Malik itu seorang sahabat Nabi yang sejak kecil dengan Nabi. Ya. Anas bin Malik itu biasa membantu Nabi. Bahkan ibunya menyerahkan kepada Anas bin Malik, ya Rasulullah, ini Anas, saya serahkan kepadamu untuk bisa membantumu. Jadi ibunya yang memberikan itu. Ibunya kepengen anaknya belajar kepada Rasul. Maka diberikan oleh ibunya kepada Rasulullah SAW. Ini Anas bin Malik. Maka sejak kecil Anas bin Malik itu bersama dengan Rasulullah. Jadi kalau butuh apa-apa Rasulullah suruh Anas bin Malik itu. Untuk keperluan mandinya dan sebagainya Rasulullah suruh Anas bin Malik. Nah, sampai Anas bin Malik dewasa, usia remaja, Rasulullah dalam usia yang lanjut udah tua. Maka Rasulullah tanya kepada Anas bin Malik, wahai Anas, is'al, minta, kamu kepengen apa? Karena dia lihat Anas itu dari kecil bersama Rasulullah. Rasulullah ingin memberikan hadiah. Minta, kamu pengen hadiah apa? Ya.
Kalau buat apa karyawan sekarang mungkin ditanya hadiah apa, naikin gaji gitu ya. Tapi Rasulullah SAW menanyakan kepada Anas, "Is'al ya Anas." Minta wahai Anas, apa yang kamu inginkan? Apa jawab Anas? Dan ini jawaban yang luar biasa. Kata Anas bin Malik, "Ya Rasulullah, saya tidak akan meminta apa-apa kepadamu. Saya hanya minta satu." Apa satu itu? Temani kamu di surga. Mau nggak? Nah, ini bayangkan anak yang dari kecil dengan Nabi sampai dewasanya dia berhidup bersama dengan Nabi SAW. Ketika diminta kamu mau hadiah apa, dia hanya minta itu. Sampai Nabi kemudian menyatakan, "Baik Anas, apa yang kamu inginkan itu akan kau dapatkan. Tapi satu, bantu saya dengan memperbanyak sujud." Jadi memperbanyak salat. Nah, ini kuncinya. Ya, kisah Anas bin Malik tadi, begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik Anas untuk bisa memiliki visi surga. Ya Bu ya, mau masuk surga? Ya, tentu mau ya. Ya, tentu mau ya. Nggak usah ditanya, insya Allah mau ya. Nah, ini yang kita kaji pada kesempatan ini. Akhwati fillah, wa iyyakum, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.